Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novi Fitriani. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu Emotional Intelligence atau kecerdasan. Yang pertama, pengertian Emotional Intelligence. Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengendalikan, dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain. Kecerdasan emosional tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang mengontrol kemarahan, tetapi juga bagaimana seseorang menghadapi masalah, berkomunikasi, memahami perasaan orang lain, dan mengambil keputusan dengan tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan emosional sangat penting karena manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dalam lingkungan keluarga, pertemanan, perkuliahan, maupun dunia kerja. Mengapa emotional intelligence penting? Kecerdasan emosional penting karena tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan akademik atau kecerdasan intelektual. Seseorang mungkin memiliki nilai akademik yang bagus, tetapi jika tidak mampu mengendalikan emosi atau berkomunikasi dengan orang lain, maka akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Dengan kecerdasan emosional, seseorang dapat mengontrol emosi ketika menghadapi masalah, mengurangi konflik dengan orang lain, berkomunikasi dengan lebih baik, memahami perasaan orang lain, mengambil keputusan dengan bijak, membangun hubungan yang sehat, dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, 5 komponen emotional intelligence. Secara umum, kecerdasan emosional dapat dijelaskan melalui 5 kemampuan utama. Pertama, self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosional diri sendiri. Contohnya ketika kita merasa marah, kita mampu menyadari bahwa sebenarnya kita sedang marah dan memahami penyebabnya. Yang kedua, pengendalian diri, yaitu setelah mampu mengenali emosi, kita harus mampu mengendalikannya. Contohnya, ketika kita mendapatkan kritik dari dosen atau teman, kita mungkin merasa tersinggung, tetapi kita tidak langsung membahas dengan emosi. Kita mencoba memahami kritik tersebut terlebih dahulu. Yang ketiga, motivasi diri sendiri. Motivasi adalah kemampuan untuk tetap berusaha dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Misalnya ketika mendapatkan nilai yang kurang baik dalam ujian, daripada langsung menyerah, kita menjadikan hasil tersebut sebagai motivasi untuk belajar lebih baik ke depannya. Yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain. Contohnya ketika teman sedang mengalami masalah, kita tidak langsung menghakimi, tetapi mencoba mendengarkan dengan memahami perasaannya. Kelima, yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kemampuan ini sangat penting dalam kerja kelompok, organisasi, pertemanan, maupun dunia kerja. Yang keempat, contoh emotional intelligence dalam kehidupan mahasiswa. Contoh sederhananya adalah ketika terjadi perbedaan pendapat dalam tugas kelompok. Jika seseorang tidak memiliki kecerdasan emosional, mungkin ia akan langsung marah, menyalahkan anggota kelompok yang lain, atau memilih tidak mau bekerja sama. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional akan mencoba mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Contoh lainnya adalah ketika mendapatkan komentar negatif di sosial media, kita tidak harus langsung membahas komentar tersebut dengan emosi. Kita bisa memilih untuk mengabaikan jika kita tidak memberikan manfaat. Yang kelima, hubungan emosional dengan kehidupan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan keluarga, teman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan. Karena itu, kemampuan memahami perasaan orang lain sangat penting. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional biasanya lebih mampu menjaga hubungan karena ia memahami kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, dan bagaimana menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti orang lain. Kecerdasan emosional juga membantu seseorang menghadapi perbedaan karakter. Setiap orang memiliki cara berpikir, kebiasaan, dan emosi yang berbeda. Yang keenam, emosional dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, kemampuan teknis memang penting, tetapi mampu mengelola emosi juga sangat dibutuhkan. Karena sebagai seorang karyawan harus mampu bekerja dengan rekan kerja,
menerima kritik, menghadapi tekanan, melayani pelanggan, dan menyelesaikan konflik. Contohnya ketika kita mendapatkan komplain dari pelanggan, jika kita langsung terpancing emosi, masalah bisa langsung jadi lebih besar. Tetapi kita mampu mengendalikan emosi tersebut, mendengarkan keluhan, dan memberikan solusi dengan baik. Masalah dapat diselesaikan secara profesional. Yang ketujuh, meningkatkan emotional intelligence. Kecerdasan emosional dapat dilatih. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, mengenali emosi diri sendiri. Ketika merasa marah, sedih, kecewa, atau takut, coba cari tahu penyebabnya. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Jangan langsung mengambil keputusan ketika sedang emosi. Yang ketiga, belajar mendengarkan orang lain. Jangan hanya ingin didengarkan, tetapi juga belajar memahami sudut pandang orang lain. Yang keempat, meningkatkan empati. Coba memahami bagaimana perasaan orang lain sebelum memberikan penilaian. Yang kelima, mengontrol cara berkomunikasi. Sampaikan pendapat dengan tegas, tetapi tetap menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, belajar menerima kritik. Kritik tidak selalu berarti serangan. Kritik dapat menjadi bahan untuk memperbaiki diri yang lebih baik lagi. Yang ketujuh, melakukan refleksi diri. Setelah menghadapi suatu masalah, kita dapat mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedelapan, kesimpulannya adalah emosional merupakan kemampuan penting dalam kehidupan manusia. Kecerdasan emosional bukan berarti seseorang tidak boleh marah, sedih, atau kecewa, namun yang paling penting adalah bagaimana kita memahami, mengelola emosi tersebut agar tidak memberikan dampak negatif kepada diri sendiri maupun orang lain. Dengan memiliki kecerdasan emosional, kita dapat menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri, memahami orang lain, membangun hubungan yang sehat, serta menghadapi berbagai masalah dengan lebih bijaksana. Jadi kecerdasan bukan hanya tentang seberapa pintar seseorang, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu memahami dirinya sendiri dan memperlakukan orang lain dengan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.